Duh, hah, pah. Ngarujak, ngobrol urusan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Iya Bun. Halo kawan pajak, selamat bergabung kembali dengan podcast KPP Natar Ngarujak, ngobrolin urusan pajak. Bersama dengan saya, Vernisa Safira, dan rekan saya, Mas Frans, yang akan menjadi narasumber pada hari ini. Nah, topik kita kali ini adalah PMK nomor 66 tahun 2023. Jadi Kementerian Keuangan baru-baru ini merilis PMK nomor 66 tahun 2023 tentang PPh atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan. Nah, Kak Frans, tentang itu ya Kak, apa sih Kak yang melatar belakangi PMK itu dibuat? Iya, jadi yang pasti latar belakangnya adalah karena ini namanya PMK, Peraturan Menteri Keuangan, pasti ada aturan di atasnya yang mengamanatkan PMK tersebut. Sebagai contoh, PMK 66 adalah amanat dari PP nomor 55 tahun 2022 tentang pengaturan pajak penghasilan, dan PP nomor 55 adalah amanat dari Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi dia meneruskan, di undang-undang disebutkan nanti diatur di PP disebutkan nanti diatur di PMK. Nah selanjutnya kalau di PMK-nya tersendiri latar belakang yang pastinya adalah memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan. Selain itu juga untuk menghindari penggerusan basis pajak. Contoh yang dihindari maksudnya apa? Misalnya ada petinggi-petinggi atau SINKO perusahaan multinasional itu mereka memilih tidak digaji dengan uang tunai. Kenapa? Karena kalau uang tunai kan nanti kena pajaknya besar waktu dipotong. Tetapi kalau dia digaji dengan natura atau kenikmatan, kalau di undang-undang yang lama, maka di situ bukan objek pajak. Maka dengan alasan itulah salah satu latar belakang dari PMK 66 ini dirilis. Oh, jadi untuk memperjelas ya Kak ya? Iya. Jadi apa sih Kak intinya dari peraturan terbaru ini? Iya. Kalau yang inti banget, yang paling mendasar adalah perubahan kelompok natura. Jadi natura itu semula bukan merupakan objek bagi penerima dan dia tidak bisa dibiayakan oleh pemberi kerja semula yang intinya. Nah di PMK 55 dan aturan-aturan yang di atasnya merubah itu. Jadi yang semula bukan objek bagi penerimanya menjadi objek. Yang semula bagi pemberinya tidak bisa dibiayakan maka jadi bisa dibiayakan. Tentunya dengan pengecualian tertentu. Mungkin bisa lebih dijelaskan Kak mengenai ruang lingkup pembebanan aturannya sendiri. Jadi secara garis besar dia sebetulnya ada dua, natura dan kenikmatan. Kemudian hubungannya adalah pekerjaan dan jasa. Jadi kalau dia pekerjaan dan jasa tetapi harus dilihat dulu apakah penggantian tadi pekerjaan jasa itu berhubungan dengan 3M dari si pemberi. Memelihara, mendapatkan, dan menagih penghasilan. Jadi dia harus dalam konteks itu. Kalau misalnya hanya untuk hura-hura pimpinan itu tidak bisa. Tapi dalam konteks pekerjaan dari pemberi kerja bisa. Nah kemudian kalau untuk pekerjaan contohnya ya berarti kita punya pegawai. Untuk jasa berarti ada transaksi jasa. Jadi tadi 3M itu ya Bu? Memberi, Iya. terima, memelihara, mendapatkan, dan menagih penghasilan. terus kalau teknis pembebanan sebagai biayanya bagaimana Bang? Iya. Udah dijelasin? Ya jadi ada beberapa yang diatur di PMK 66. Contohnya kalau dia misalnya gini, kantornya memberikan fasilitas rumah dinas tapi ternyata kontraknya tidak untuk 1 tahun saja, lebih dari 1 tahun. Maka kalau dia lebih dari 1 tahun maka harus dilakukan semacam penyusutan oleh pemberi kerja. Jadi tidak boleh diakui sebagai beban sekaligus. Kok begitu? Kenapa? Karena pembebanan itu akan berpengaruh di penghitungan pajak perusahaan. Makanya tidak boleh sekaligus. Karena makin besar beban, maka akan makin kecil pajaknya. Makanya harus bertahap. Kemudian kalau dia bentuknya natura atau barang, atau misalnya fasilitas yang kurang dari setahun, maka dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Jadi nanti di laporan keuangan si perusahaan atau si pemberi kerja
maka di situ dilaporkan pembebanan berupa biaya natura atau biaya fasilitas. Selanjutnya, ketentuan ini juga berlaku sejak awal Januari, 1 Januari bagi pemberian tahun bukunya dimulai sebelum 1 Januari. Tapi kalau awal tahun buku 2022, kalau dia tahun bukunya dimulai tanggal 1 Januari atau setelahnya. Jadi awal tahun tetap aja ngikut ke awal tahun 2022. Jadi bisa lihat selalu melihat ke awal tahun. Jadi selalu ke awal tahun ya Bang yang. Tapi Bang, aku masih kurang paham nih terkait imbalan sehubungan dengan pekerjaan sama imbalan sehubungan dengan jasa. Itu perbedaannya apa Bang? Lebih dijelasin. Iya, jadi memang di situ ada sebetulnya sama-sama ada konteks pekerjaan di situ. Sama-sama ada yang dikerjakan. Tetapi kalau misalnya pekerjaan dalam hal ini, dia lebih ke formalnya pemberi kerja dan pegawai. Jadi secara formal mereka adalah pegawai dan pemberi kerja. Sementara kalau jasa itu dia posisinya lebih setara gitu. Memang pemberi jasa itu akan mengerjakan sesuatu, tetapi dia konteksnya bukan pegawai si pemberi kerja. Jadi harusnya cukup bisa dibedakan. Contohnya kalau pegawai, ya kita adalah pegawai KPP Natar. Kemudian contohnya pemberi jasa bagaimana? Dokter yang datang ke sini. Dokter itu bukan pegawainya KPP Natar, tapi dia memberikan jasa bagi pegawai KPP Natar. Jadi dia posisinya setara dengan pegawai KPP Natar. Atau bisa juga kalau tukang listrik, ya dia bukan pegawai kantor, tapi dia memberikan jasa. Tapi ada yang dikerjain, gitu ya. Ini kelihatan ya. Iya. Kalau gitu Bang, boleh jelasin lagi nggak? Tadi kan ada natura, ada kenikmatan. Itu tuh sebenarnya bedanya apa sih Bang? Iya, jadi kalau natura itu barangnya kelihatan, bisa dipindah tangankan. Contohnya mobil dinas. Nah kalau kenikmatan berarti barangnya kelihatan wujudnya, tetapi kita merasakan. Contohnya apa? Contohnya ya tadi, sewa mobil dinas. Kita disewain sama kantor, mobil dinasnya bukan untuk kita, tapi bisa kita rasain manfaat mobilnya. Jadi kalau kenikmatan itu dirasakan, tidak bisa kelihatan wujudnya. Jadi kan tidak bisa dipindah tangankan kepemilikannya, kuncinya di situ. Kalau natura barangnya bisa dipindah-pindah. Mobilnya bisa dipindah-pindah, tapi haknya kan nggak bisa. Kalau kenikmatan. Jadi kalau natura tuh lebih ke barang. Iya, haknya bisa dipindahkan. Kalau kenikmatan itu kan berarti nggak bisa dilihat. Ya dilihat bisa, tapi dirasakan, tapi tidak bisa dipindah tangankan. Lebih ke situ sih yang tepat. Karena kalau kita disewakan mobil kan kita bisa lihat mobilnya, tetapi haknya itu tidak pernah jadi milik kita. Oh, kayak kita kalau mau surat tugas di luar gitu kan kita pinjam mobil ya. Fasilitas dari kantor. Oh, jadi gitu ya Bang. Jadi udah mulai paham nih kalau natura sama kenikmatan perbedaannya. Tapi Bang, apakah semua imbalan atau penggantian dalam bentuk natura itu termasuk objek pajak? Enggak semua. Kalau misalnya semua penggantian natura adalah objek pajak, berarti nanti ada waktunya ternyata misalnya barang yang dibutuhkan gitu ya, yang enggak gitu. Nah di PMK di sini ada berapa yang diatur? Itu kalau yang lama itu hanya ada 2, makan minum untuk seluruh pegawai, ya, makan minum untuk seluruh pegawai. Kemudian satu lagi adalah di daerah tertentu. Nah tetapi untuk yang di PMK 66 ini itu diperluas dari Undang-Undang HPP, itu dia jadi 5 kelompok. Yang pertama sama, makan minum bagi seluruh pegawai. Yang kedua daerah tertentu, jadi yang 1, 2 tetap. Ada tambahan poin ketiga, karena keharusan pekerjaan. Jadi kalau dia bekerja di situ harus punya barang itu, harus punya fasilitas itu. Kemudian dibiayakan dari APBN, APBD, APBDes. Jadi kalau kayak contoh mobil kantor tadi udah pasti enggak, karena dikecualikan. Kemudian yang terakhir adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Jadi dia ada tambahan nih di situ. Tambahan khusus. Kalau yang sebelumnya kan mirip-mirip kayak yang aturan lama, ditambahkan satu lagi. Jadi kenapa alasan penambahan ini? Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan penerimanya, lebih ke situ. Jadi nanti orang-orang yang menerima natura itu dia nggak melulu dipajakin. Jadi dia dapat penghasilan sesuatu dari kantor, kantornya mendapatkan manfaat dari pegawainya, jadi kerjanya lebih bagus. Nah, tetapi nanti bisa mengurangi pajaknya si perusahaan. Itu jadi 5 kelompok tadi. Jadi lebih menguntungkan ya? Iya, lebih menguntungkan. Pajaknya. Jadi ternyata tuh ada pengecualiannya ya? Iya. Bang, yang nggak semuanya itu buat natura. Pemerintah pasti mempertimbangkan rasa keadilan waktu buat tahu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba nanti
semua dipajakin. Pasti ada yang dipertimbangkan, mana yang harus betul-betul dipajakin, mana yang enggak. Nah, untuk yang poin 1 sampai 4 itu dia diatur di PMK ini. Tetapi untuk yang natura dan kenikmatan yang dari APBN udah nggak diatur lagi. Jadi udah pokoknya asal dari pemerintah aja. Itu udah pasti bukan. Yang penting dari pemerintah. Iya, Ya. untuk poin 1 sampai 4 itu diatur. Jadi ada pengaturan lebih ya Bang ternyata. Iya, itu ya. Jelas. Iya, jadi kalau misalnya kita blong aja nanti pemerintah juga walaupun tadi tujuan memberikan keadilan nanti bisa kan di saat yang sama tujuannya juga tidak menghilangkan basis pemajakan. Jadi tetap aja tujuan pemerintah memajaki juga dengan mempertimbangkan keadilan. Jadi kalau semuanya kita lepasin begitu aja nanti hilang dong potensi pajaknya. Jadi tetap ada aturan, tetap ada sudah dikecualikan tapi nggak sembarangan gitu. Jadi walaupun dikecualikan tetap ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nah cuman di sini kalau mau dijelasin karena aturannya sendiri cukup panjang, kita cuma ke garis besarnya aja. Contohnya kelompok 1 nih, makan minum bagi seluruh pegawai. Itu sudah cukup jelas dari kata-katanya. Jadi asalkan seluruh pegawai dapat, maka itu adalah natura yang dikecualikan. Dengan batasan, kalau misalnya ada yang dapat beda-beda, misalnya ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 3 juta, jadi direktur dikasih makan 5 juta, manajer 3 juta, anak buah 1 juta, nggak boleh. Kalau tidak sama jumlahnya, maka dibuat maksimal 2 juta. Kalau jumlahnya sama, boleh. Jadi misalnya, karena kantornya pengen menyejahterakan pegawai, seluruh pegawai dikasih makan 5 juta, termasuk dari direktur sampai yang paling bawah. Maka 5 jutanya boleh dibebankan sebagai biaya perusahaan. Dan bukan merupakan penghasilan bagi penerimanya. Jadi lumayan tuh. Iya lumayan ya. Asalkan sama rata. Kalau nggak sama, jumlahnya maksimal 2 juta. Kalau nggak sama. Ini diatur lebih lanjut. Nanti detailnya ada di aturan. Kemudian untuk kelompok kedua itu daerah tertentu. Daerah tertentu ya maaf ngomong lah misalnya di pelosok. Di pelosok yang fasilitasnya sarana prasarana masih kurang. Nah, tetapi yang nomor 2 ini lagi-lagi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada penetapan dari Direktur Jenderal Pajak. Bagaimana caranya itu diatur lebih detail. Tetapi secara garis besar nanti perusahaannya, tempat pemberi kerjanya harus mengajukan sesuatu surat permohonan untuk ditetapkan sebagai daerah tertentu. Contohnya daerah tertentu yang gimana sih? Ya di situ misalnya dalam radius 5 km belum ada sekolah, belum ada tempat olahraga, tempat hiburan, kemudian tempat peribadatan, nggak ada. Kemudian ada sarana misalnya pelabuhan, bandara. Jadi ada diatur spesifik. Listrik, air gitu, kira-kira begitu. Sembarangan ya Mas. Iya. Kita harus ngajuin juga. Iya, untuk yang daerah tertentu. Kalau misalnya kayak Natar kayaknya nggak mungkin termasuk daerah tertentu. Karena bandara saja di sini sekitar cuma 3 kilo. Nggak mungkin ya. Kemudian sehubungan dengan yang keharusan. Karena dia bekerja, dia harus ada sarana prasarana itu. Jadi kalau yang tadi prasarana yang tidak harus. Jadi kalau untuk bekerja kan nggak harus ada tempat ibadah. Ya maaf, nggak ada pengertian ini ya. Artinya kan kita wajib beribadah, tapi dalam konteks usaha dia tidak membutuhkan peribadatan gitu kan misalnya. Nah kalau memang belum ada maka bisa tuh. Nanti misalnya kantornya mendirikan tempat ibadah itu nanti boleh dibiayakan. Maksudnya begitu. Tetapi kalau yang ini keharusan. Jadi paham bedanya antara harus dengan tidak. Kalau kita mau datang ke kantor, mau di situ ada masjid atau enggak, kita tetap bisa kerja. Nah poin yang berikutnya adalah kalau kita mau datang ke kantor, kalau nggak ada bahan itu, nggak ada alat itu, kita nggak bisa kerja. Contohnya apa? Contohnya nih yang paling gampang, contohnya pemadam kebakaran, terus bajunya harus yang pengaman. Kalau lagi madamin api karena nggak bisa aja kalau nggak pakai itu keharusan. Jadi kalau sarana prasarananya merupakan keharusan, maka itu boleh dibiayakan. Tapi di sini dibatasi. Contohnya seragam. Kemudian alat keselamatan kerja, contohnya helm, kacamata pengaman kalau tukang las misalnya, atau baju pengamanan tadi, atau waktu ada kemarin ya waktu pandemi petugas kesehatan tuh diberikan baju yang full cover. Kemudian antar jemput pegawai, kenapa ini keharusan? Misalnya katakan sarana kerja itu di pulau, sehingga untuk nyampe ke pulau itu harus diantar jemput. Gak mungkin kan pegawainya berenang gitu, bahaya. Jadi keharusan. Iya, kemudian terkait penanganan endemi atau bencana nasional. Itu yang harus. Jadi yang
Beda ya dengan yang sarana prasarana. Sarana prasarana tidak harus, tapi itu menunjang kesejahteraan. Ya hampir wajib lah. Masa iya kita mau kerja di tempat yang nggak ada tempat beribadah, kan nggak mungkin. Tetapi perusahaan itu tetap bisa berjalan gitu ya. Kalau yang harus, barangnya harus ada. Nggak bisa kerja kalau nggak ada barang itu. Atau diwajibkan sama kementerian. Contohnya kalau Kementerian Kesehatan mewajibkan nakes pakai perlindungan. Kementerian Pekerjaan mewajibkan pegawai atau pekerja memakai helm gitu. Itu jadi ada aturannya. Pegawai konstruksi harus pakai alat keselamatan. Jadi semacam gitu lah. Beda ya, udah ketahuan bedanya antara yang harus dengan yang enggak. Kemudian ada lagi natura yang dibatasi. Jadi nggak berhubungan sama ini. Jadi asal dikasih, tetapi termasuk dalam kelompok ini dengan batas-batas tertentu boleh juga. Jadi ada yang di Ya, kalau yang nomor 1 kan makan minum sudah fix. Kalau yang nomor 2 sarana prasarana, yang nomor 3 harus ada. Kalau ini nggak harus ada, bukan juga sarana prasarana, tetapi dia asal perusahaan itu atau pemberi kerjanya memberikan natura atau kenikmatan yang termasuk dalam batasan, maka boleh. Nah, ini barangnya banyak. apa aja tuh? Barangnya banyak sih. Yang pertama bingkisan hari raya. Bingkisan hari raya. Idul Fitri gitu. Tetapi dibatasi. Enggak, karena gini, ada contohnya nih ya, mohon maaf saya harus bicara karena saya beragama Islam. Hari raya agama Islam itu ada lebih dari Idul Fitri. Ada Idul Adha, ada 1 Muharram dan lain sebagainya. Ada istilah sebanyak kan. Tetapi dalam aturan ini itu dia hanya diberikan 1 untuk masing-masing agama yang diakui oleh pemerintah. Jadi misalnya untuk umat Muslim Idul Fitri, umat Kristiani Hari Raya Natal dan seterusnya. Ada Waisak, kemudian ada Nyepi, dan Natal kan untuk 2 umat Kristiani gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Kemudian untuk umat Konghucu Imlek. Jadi dibatasi. Jadi kalau ada hari raya lain mohon maaf tidak bisa gitu ya. Nah, nilainya bagaimana? Bebas. Jadi asalkan dia dalam konteks hari raya dalam bentuk makanan atau minuman, dalam bentuk bahan makanan atau minuman, maka bebas. Jadi misalnya dikasih beras 100 kilo, bebas. Cuma kan kayaknya nggak masuk akal gitu memberikan bingkisan 100 kilo. Cuma artinya konteksnya adalah harus makanan atau minuman dalam hari raya Idul Fitri. Jadi kalau dikasih mobil karena hari raya ya nggak boleh. Berarti dalam masih batas wajar ya Mas? Iya, tetap aja masih. Kemudian apalagi tuh bingkisan selain hari raya bebas nih, tetapi dibatasi jumlahnya. Jadi misalnya kantornya memang pengen manjain pegawainya, pengen pegawainya itu loyal, pengen sejahtera, maka dikasih bingkisan. Oh kita kan dikasih nih dari paguyuban, itu sih dari kita sendiri ya. Jadi misalnya kantornya ngasih bingkisan di hari buruh misalnya, hari buruh itu kan bukan hari raya keagamaan. Selama nilainya tidak lebih dari 3 juta per orang per tahun, maka itu lagi-lagi bukan merupakan objek pajak. Jadi ya dikasih apapun, misalnya bahkan dikasih TV, dikasih microwave, tapi jumlahnya nggak boleh lebih dari 3 juta. Jadi kalau juta ya Mas? Iya, kalau lebih gimana ya, lebihnya itu yang nanti akan dipajakin. Bisa katakan nilainya microwave 4 juta, kan sudah lebih nih, maka 1 jutanya dipajakin. Nah terus kemarin sudah dapat microwave, besoknya dapat lagi TV 5 juta, ya 5 jutanya akan jadi kena pajak semua dari 5 juta. Jadi dibatasi 3 juta. Kemudian peralatan dan fasilitas kerja. Kalau yang tadi kan harus, kalau ini boleh selama dia berhubungan dengan pekerjaan. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita di kantor mau kerja pakai komputer. Kalau nggak pakai komputer kita bengong aja. Kita perlu printer, maka itu termasuk fasilitas kerja yang boleh juga dibebaskan. Kalau ATK Termasuk masuk dong, boleh dibiayakan. Kemudian fasilitas kesehatan dan pengobatan. Nah itu jadi lagi-lagi untuk mensejahterakan pegawai kan gitu ya. Kemudian fasilitas olahraga selain olahraga tertentu. Maksudnya apa? Ya maksudnya olahraga tertentu yang mewah-mewah gitu. Jadi golep gitu. Itu kan kayaknya udah nggak mungkin untuk pegawai kok main olahraganya mewah gitu. Jadi dikasih fasilitas tapi ya sewajarnya. Contohnya yang lain adalah misalnya balap kendaraan bermotor, itu kan mewah juga otomatis. Kemudian fasilitas tempat tinggal bersama. Contohnya asrama, mes pegawai, pondok buruh. Maka itu dibebaskan juga. Karena makanya bareng-bareng. Tapi ada juga di bawah fasilitas yang untuk individu. Contohnya bos-bos gitu, disewain rumah, dikontrakin rumah. Maka itu dibatasi maksimal nilai sewanya 2 juta sebulan. Terus apalagi fasilitas kendaraan.
fasilitas kendaraan itu juga dibatasi. Kalau fasilitas kendaraan dibatasi dia dengan orang itu pendapatannya tidak melebihi 100 juta setahun terakhir bruto. Kemudian dia tidak punya saham di situ, penyertaan modal. Kemudian iuran pensiun ini mirip ya. Kalau dulu iuran pensiun itu tidak bisa dibebankan, sekarang bisa dibebankan. Kemudian fasilitas peribadatan tadi udah sama, hampir mirip kayak yang di atas, nggak dibatasin jumlahnya, asal fasilitas peribadatan boleh. Kemudian seluruh natura yang diterima tahun 2022. Kenapa begitu? Karena aturannya baru dari 2023. Walaupun HPP dari 2021, kemudian PP 55 dari tahun 2002 tetap dimaafkan lah gitu. Untuk yang diberi natura di tahun 2022, maka itu juga dikecualikan dari objek. Cukup panjang ya. Jadi banyak yang dikecualikan, juga ada batasnya. Jadi kan ini Mas ngomong itu kan natura atau kenikmatan itu kan nggak dengan uang ya Mas. Jadi gimana Mas cara kita mau menentukan pajaknya itu? Iya, bagus. Ini memang harus ditanyakan karena kan barang nggak tahu nih nilainya. Jadi di dalam PMK itu diatur kalau dia bentuknya natura itu pakai nilai pasar. Jadi nilai berapa tuh barang dibeli, misalnya TV ya berapa harga. Kemudian kalau misalnya fasilitas atau kenikmatan, maka seluruh biaya. Misalnya kantor menyewakan mobil, maka bensinnya, biaya perawatannya, kalaupun sama supir, bahkan supir itu pun termasuk fasilitas bagi si direktur gitu. Jadi seluruh yang terkait sama fasilitas itu dihitung semua sebagai penghasilan. Seluruh biaya yang timbul. Kalau misalnya dia barang perusahaan dibagi-bagi, misalnya perusahaan Unilever kan dia banyak produksi goods gitu ya. Untuk rumah tangga itu dibagi-bagi ya berdasarkan harga pokok produksi. Kalau barang milik sendiri. Kira-kira begitu sih kalau cara menilai uang. Kan ini aturannya baru ya terbitnya ya. Untuk imbalan atau penggantian berupa natura ini sih Bang, kapan pemberi kerja itu mulai makan Bang? Ya, jadi di aturan di PMK 66 itu disebutkan loh, dipotong di akhir bulan terjadi penyerahan. Jadi katakan misalnya dikasih di bulan Juli, maka di akhir Juli, yaitu kalau Juli kan sampai 31, di akhir Juli itulah dilakukan pemotongannya, paling lambat gitu ya. Jadi boleh aja sebelum itu. Tetapi gimana nih untuk yang Januari sampai Juni? Kan waktu itu PMK-nya belum ada. Nah untuk Januari sampai Juni itu dikecualikan dari pemotongan, artinya bukan hilang pajaknya, tetapi yang menerima harus sadar diri, harus setor sendiri. Jadi terserah penerimanya nih Bang. Ya, terserah, sudah aturan kan dia sudah kena. Cuman memang karena di Indonesia perpajakannya assessment, ya diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri. Tentunya kalau dia tidak menjalankan kewajibannya, ya salah. Harus jadi kan harus menjalankan ya waktu PWP. Jadi terakhir nih Bang, ada kata-kata penutup. Ya mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini dapat memberikan gambaran ya kepada kawan pajak terkait natura atau kenikmatan. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh kasus di PMK-nya itu ada dicontohkan, tetapi karena berhubung dengan keterbatasan waktu ya kita nggak bisa bahas. Tetapi kita selalu terbuka untuk kapan saja di lain kesempatan dengan berbagai media untuk berkonsultasi ke kita gitu. Mungkin dari saya segitu. Baik, mantap ya Bang ya penjelasannya. Jadi baiklah itu kawan pajak, tadi kita sudah mendengarkan perbincangan tentang natura atau kenikmatan oleh Bang Frans Ferdianto, penyuluh KPP Pratama Natar. Terima kasih ya Bang. Iya, sama-sama bisa. Semoga bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah mau mendengar sampai akhir. Baiklah Bang, kalau gitu kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natar ngerujak. Sudah ngerujak bulan hari ini.